Nah kalau ini, nah ini yang paling bahaya men ya, harganya nggak mahal ya, harganya nggak mahal tapi ngeri. Sip, sekarang kita lanjut ke nah dua alat ini nih. Ini tidak permanen sama sekali ya sob, jadi dia bisa digeser-geser ya, bisa bisa digeser-geser. Ini nggak aku lem sama sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kurapedia yang lagi ada di rumah nih. Kembali lagi, bertemu lagi bersama saya Tommy di channel Kurapedia tentunya. Di video sebelumnya yang udah aku upload ya, video gabut yang hanya 3 menit atau 4 menit gitu kan. Nah kita itu lagi modifikasi kolam atau kandang barunya si kura-kura untuk kura-kura baby ini teman-teman. Nah sorry banget ya, itu videonya nggak terlalu detail karena memang ya susah sob, gue sendirian untuk merekam sambil ngotak-ngatik kolamnya. Nah, gue pikir di video gabut itu nggak ada yang komen loh sob, ternyata masih ada yang komen. Nah di video kali ini kita mau lebih detail nih membahas kolam barunya si kura-kura ini. Kolam putih ya, kenapa sih warnanya putih? Oke, kalau di video-video sebelumnya aku pengen ya, kenapa semua kolam di rumah Kurapedia itu aku putihkan, karena aku mau mencoba nih sob ya, treatment mencerahkan tempurungnya si kura-kura dengan kolam yang berdasar putih atau berwarna putih ini sob. Sebelum kita lanjut sob, ayo dong bantu subscribe dan support channelnya Kurapedia nih, supaya aku bisa terus bikin video atau konten-konten seputar kura-kura air tawar, supaya aku juga semangat terus sob ya, karena subscribe itu gratis loh sob, tinggal pencet doang nih. Yuk oke, langsung aja kita bahas detail per detail yang ada di kolam barunya si kura-kura ini sob. Kita bahas dari mana dulu ya sob. Nah berhubung ada yang menanyakan di kolom komentar pada video tersebut, jadi kita bahas untuk alasnya dulu sob. Bang, itu dilapisi apa? Oke. Nah, jadi teman-teman, yang aku lapisi ini ya, yang aku gunakan ini untuk pelapis si kolam barunya kura-kura ini aku menggunakan spotlight atau stiker untuk akuarium teman-teman. Ya, kebetulan ada yang warna putih juga. Jadi aku memanfaatkan itu dan aku beli juga cukup murah ya. Jadi harganya itu kalau nggak salah 15 ribuan untuk ukuran 100 meter dikali 25 cm teman-teman, kalau nggak salah ya. Bang, kenapa nggak dicat pilok? Kalau dari segi harga sudah pasti lebih murah. Betul sekali. Nah, thank you yang udah bertanya. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Memang pilok itu dari segi harga memang jauh lebih murah. Nah, teman-teman, sebelum aku membuat ini, tentu aku udah memikirkan ya. Yang pertama pasti dari harganya ya, dari harga, terus juga dari apa ya, daya pakai teman-teman. Jadi gini, aku juga udah memikirkan kenapa sih nggak gue pilok aja waktu itu ya, kenapa gue lebih milih stiker. Jadi gini teman-teman, nah kalau stiker ini ya teman-teman ya, dia memang harganya lebih mahal sedikit daripada pilok ya, tapi kenapa? Nah kalau misalkan suatu saat gue bosen dengan warna putih ini, gue dapat dengan mudah untuk mengupas ya, kita klopekin sehingga dia menjadi warna hitam lagi atau balik ke warna sebelumnya. Nah untuk alasan kedua, ketika gue memasang seluruh spotlight atau stiker ini, aku nggak perlu lama-lama untuk mengendapkan airnya. Jadi aku hanya ya satu harian endapin airnya, ganti air lagi, air yang udah diendapkan dibuang, terus ganti air lagi. Jadi hanya butuh 1 harian lah untuk menghilangkan bau atau
ya zat-zat yang ada pada skotlet atau stiker tersebut. Takutnya kalau kura-kuranya langsung kita masukin, dia bisa mabok sob. Kenapa aku waktu itu nggak milih pilok sob ya? Ya walaupun harganya memang lebih murah sedikit daripada si skotlet ini. Nah itu, jadi kalau misalkan gue mau balikin lagi ke warna dasarnya, itu pasti akan ribet lagi. Gue butuh milok ulang atau gue harus crop sampai piloknya benar-benar bersih ya sob. Dan kita nggak tahu kalau misalkan pilok itu bagus atau enggak, kita sabar atau enggak dalam pengecatannya, misalkan harus diamplas dulu. Nah bayangin itu butuh waktu berapa lama, sedangkan waktu itu gue sistemnya gercep, jadi yaudahlah yang penting putih dulu, kura-kuranya masuk. Bahkan waktu itu aku juga sempat kepikiran, mau tau gak sob apa, ini dasar ini aku keramikin, keramik ubin ya, itu berwarna putih. Cuman setelah dihitung-hitung untuk biaya beli keramiknya, terus nyemennya, segala macamnya, itu butuh waktu, butuh harga atau budget yang memang cukup tinggi. Dan juga ya pengerjaannya, balik lagi ke pengerjaannya, kita tidak tahu kapan kira-kira selesai. Nah ini contoh bentuk stikernya sob. Jadi sebenarnya gampang banget untuk masangnya, serius gampang, karena juga mungkin bentuknya nggak lekuk-lekuk banyak lekukan ya, jadi hanya kotak-kotak aja. Nah ini bentuk stikernya. Nah ini aku juga udah beli warna hitamnya juga nih, nanti buat galeri ikan cana ya. Ini udah aku pasang di 2 akuarium. Nah kalian kalau mau tahu ya channelnya Kurapedia yang khusus ikan-ikan hias air tawar, ayo sob bantu subscribe juga, ada di Aquapedia ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan support channel Aquapedia ya sob. Bang, kalau pakai skotlet gitu awet tuh. Nah teman-teman, sebelum aku memasang ini juga pasti aku mencari-cari informasi, aku mencari-cari atau bertanya-tanya ya. Referensinya juga dari YouTube lagi atau dari Google, yang mungkin bisa ditanya ya ketika aku bertanya itu ya dari YouTube gitu. Jadi ada salah satu channel yang menggunakan ini memang untuk dasar kolam waktu itu, dan aku tanyakan, itu kuat bang, nggak rembes air, nggak ngopek apa segala macam. Dan menurut dia udah berjalan 1 tahun 2 bulan itu masih awet sob, nggak ngopek sama sekali ketika dia menggunakan dasar kolam ini untuk ikan koinya, kalau nggak salah warna biru ya. Jadi aku tanya ke sana. Oke lanjut, sekarang kita mau bahas ke arah basking kali ya. Nah kalau basking ini masih sama kayak basking sebelumnya sob, jadi masih menggunakan basking yang lama, hanya aku tambahkan mainan ini nih, mainannya bocah-bocah sebagai tangga sob. Jadi karena nantinya ini diperuntukkan untuk baby ya, jadi biar dia napak atau mijak ke atas baskingnya akan lebih mudah sob ya. Nah kalau ini, nah ini yang paling bahaya men ya. Harganya nggak mahal ya, harganya nggak mahal tapi ngeri, karena ini adalah ulekan cabenya mamanya anak-anak nih sob ya. Waktu itu gue bilang pecah, padahal gue pakai buat kolam kura-kura. Nah masih sama kayak konsep-konsep kolam yang lain sob, kita tetap menggunakan heading cap atau kolong atau basking yang ada kolongnya. Jadi berharapnya si kura-kura bisa masuk atau sembunyi-sembunyi di dalam kalau misalkan ada kura-kura dengan tipikal membuli. Yuk next, sekarang ada lampu UVI UVB. Ini masih pakai lampu UVI UVB yang lama ya, dengan merek Nomoiped 25 watt sob. Ini sebenarnya dalam penggunaan lampu UVI UVB ini bagusnya kita harus sorotin ke arah baskingnya sob. Ini karena lagi buat syuting aja, jadi gue sorotin ke kolamnya biar lebih terang. Nah lanjut, sekarang ada heater sob. Nah heater ini yang gue gunain ini adalah yang mereknya Risen 25 watt, bukan yang Sobo ya. Jadi kenapa pakai yang ini, karena indikatornya masih nyala. Kalau yang Sobo udah mati sob ya, dan di situ indikatornya berwarna putih ya, jadi angka-angkanya berwarna putih, jadi agak lebih memudahkan gua untuk mengeset suhu yang aku inginkan gitu ya. Dan juga berhubung water heaternya ini masih baru sob ya, jadi ya lebih baik kita gunain yang baru ya. Syukur-syukur memang daya panasnya atau daya penghangatnya masih bagus sob. Nah kalau kalian mau tahu aku beli berapa untuk water heater Risen ini, kalian bisa lihat videonya ada di atas ini sob ya. Syukur-syukur kalian juga menggunakan water heater merek Risen ini.
Kenapa gue pasang posisi water heater seperti ini sob? Ya jadi water heater itu yang panas ada di sini nih sob. Ya jadi karena pasti kura-kura banyak yang masuk ke dalam, ini akan gue sodorkan agak ke dalam seperti ini sob. Ya jadi nanti di dalam kolong basting itu hangat. Nah untuk suhunya sendiri berapa sih bang untuk baby? Ya ini banyak banget yang jadi pertanyaan buat teman-teman. Jadi kalian kalau setting water heater untuk baby, kalau misalkan kalian pakai yang 25 watt untuk water heaternya, kalian bisa setting aja di 26 atau bisa juga di 28, tapi tergantung juga lebarnya kolam atau akuarium dan banyaknya volume air ya. Jadi sifatnya water heater ini dia nantinya akan panas di sini doang sob. Di sininya dia bisa dingin atau bisa hanya hangat ya. Jadi ntar kan kura-kura bisa pilih dia mau ke area yang panas hangat atau mau ke arah yang hangat dingin. Sip, sekarang kita lanjut ke dua alat ini nih bang. Lo kok pakai double system filter bang? Emang nggak boros listrik? Boros pasti boros teman-teman, cuman balik lagi yang namanya kita hobi ya, kita pasti akan berikan yang terbaik untuk hewan peliharaan kita. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Kita mulai dari top filter ini dulu sob ya. Nah ini top filter ini aku menggunakan merek Nikita Star. Nah ini aku beli dengan harga 35.000. Nah kita ulas sedikit yuk tentang Nikita Star ini ya. Jadi gini sob, karena ini murah ya, jadi kemarin aku nggak dapet cerobong untuk outputnya, jadi aku bikin sendiri dari pipanya sob ya. Jadi aku lem sendiri, pipa aku potong sendiri dan aku pasang sendiri. Jadi kita nggak dapet pipa output dari merek Nikita Star ini. Nah yang kedua ya, jadi ininya lewat sob. Ini bener-bener bahannya plastik tipis banget ya. Jadi kemarin karena ini udah aku isi media-media di dalamnya, ini berat dan kemarin ininya sempat patah sob. Jadi ini sempat bukan patah, sempat lewat. Akhirnya aku tambal juga pakai pipa, jadi sehingga dia kuat untuk menganjal atau menahan beratnya si air dan isi media dari si chamber top filter ini. Kalau mesinnya sih ya standar-standar aja sob. Isepannya juga nggak terlalu kuat tuh, lu bisa lihat ada di situ. Isepannya nggak kuat sob, tapi lagi-lagi gue memanfaatkan arus atau output airnya ini biar si airnya ini terus bergerak ya. Harapannya adalah kotorannya bisa terdorong-dorong. Nah ini karena sepi sob, belum ada kura-kuranya atau belum terlalu banyak kura-kuranya. Jadi nanti mungkin kalau udah banyak kura-kuranya, kotoran tersebut bisa tertendang-tendang oleh kura-kuranya. Jadi dia akan lebih mudah mendekati si penghisap filter ini sob, si penghisap pompa filternya ini ya. Jadi gampang untuk disedot oleh mesin pompanya ini. Nah ini airnya udah mulai berkurang ya teman-teman ya. Jadi kalian usahakan kalau menggunakan filter harus terendam. Nanti kita akan tambahin lagi airnya agar airnya lebih tinggi sehingga mesin pompanya ini bisa tenggelam. Karena kalau dia tidak tenggelam itu rawan terbakar untuk mesinnya atau dinamonya ya sob ya. Jadi usahakan kalian bisa jika menggunakan ini bisa tenggelam untuk mesin filternya ini. Nah ini kalau kalian mau tahu untuk detailnya kapasitas dari Nikita Star top filter ini ya teman-teman. Sob, kita jeda azan maghrib terlebih dahulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin channel Purapedia karena kita akan membahas tentang ini. Yuk kita lanjut yuk sob. Jadi ini airnya udah kita tambahin, filternya juga sudah tenggelam. Nah sekarang kita mau membahas tentang filter gantung ini atau hang on filter. Nah untuk hang on filter yang aku gunakan ini, aku menggunakan merek Amara. Nah ini sebenarnya udah lama ya sob, karena bisa kita lihat dia udah bulu dan sudah mulai berkerak. Nah tapi yang mau kita bahas itu bukan hang on filternya atau filter gantungnya ya sob, tapi untuk add-on chambernya ini. Add-on chamber ini aku bikinnya dari ini nih ya, deterjen ya, apa sih ini namanya,
kotak atau box bekas deterjen atau bekas sabun cuci ya. Jadi aku potong atasnya, terus aku beli plat ya. Jadi aku beri plat di sini dan di sini teman-teman. Nah, ini aku tambahin plat besi. Ini tidak permanen sama sekali ya sob, jadi dia bisa digeser-geser ya, bisa digeser-geser. Ini nggak aku lem sama sekali, ini juga nggak aku lem sama sekali. Nah, kalau kalian punya filter gantung di rumah, nah pada bibir filter ini sebenarnya masih ada space sob ya, di belakang ini masih ada space. Nah, jadi aku manfaatkan untuk menyelipkan si box chamber ini ya, box chamber buatan ini ya. Jadi kenapa sih aku buat ini? Nah, kan kalau misalkan pada tempat media bawaan dari si filter ini kan sangat-sangat kecil ya sob, tuh space-nya itu sangat-sangat kecil, tidak cukup untuk banyak media. Nah, jadi aku pergunakan ini fungsinya sebagai ya supaya medianya bisa banyak, jadi aku bisa naruh biobal, bioring, kapas gitu ya. Alasan berikutnya kenapa aku bikin add-on ini teman-teman, jadi kalau sistem filtrasi dari filter gantung atau filter hang on filter ini itu bisa kita katakan kurang bagus atau kurang baik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sirkulasi airnya dia hanya begitu-gitu aja teman-teman. Jadi airnya tumpah di sini, jatuh di bawahnya dan tersedot kembali. Jadi kotorannya muter-muter aja di sini teman-teman ya. Jadi kotorannya habis jatuh disedot lagi, keluar lagi, disedot lagi. Jadi gitu-gitu aja sob sampai airnya keruh. Nah, kalau sirkulasi baru yang aku buat ini kan dia menghisap dari sini, lalu dikeluarkan dari sini dan keluarnya di sini teman-teman ya. Jadi tidak hisap-hisapan atau sirkulasinya ya bisa bagus lah gitu. Jadi kotorannya tuh nggak disedotnya di situ-situ. Kotorannya yang disedot itu nggak di situ-situ aja teman-teman. Kalian mungkin udah pada tahu ya kenapa aku sampai bela-belain pasang dua filter seperti ini. Filtrasinya dua, mesin pompanya dua, chambernya pun aku yang ini aku besarkan, terus ini juga aku pasang top filter juga, supaya ya kita tahu sendiri ya, sibuk men. Jadi ya berharap sih kolamnya tetap bagus, tetap jernih ya, dan tidak berbau gitu. Dan aku juga nggak ngurasnya itu tiap minggu gitu ya. Jadi ya bisa 2 minggu sekali, atau mungkin nanti kita akan tes ya ini, karena ini belum aku kuras sama sekali, dia akan bertahan berapa lama sampai airnya itu keruh atau airnya itu bau. Jadi sebelum video ini dibuat atau sebelum video ini diupload, ini sebenarnya udah jalan 1 minggu sob ya. Kalian bisa lihat airnya itu memang masih jernih ya, atau masih bersih. Hanya saja memang nya ini susah tersedot karena mungkin isinya belum banyak si kura-kuranya, jadi ya tidak tertendang-tendang lah nya. Dan juga output yang dikeluarkan dari masing-masing ini cukup kecil teman-teman, berbeda ya sama yang ini outputnya besar. Ini udah mau jalan 2 minggu 3 mingguan teman-teman, lihat airnya masih jernih banget ya. Dan ini sangat membantu sekali buat aku atau buat kalian yang memang mungkin kerja sob ya, atau nggak sempet lah untuk menguras kolam kura-kuranya untuk jangka waktu yang dekat. Jadi mungkin bisa 2 minggu sekali kurasnya, atau bahkan bisa sebulan sekali atau bulanan lah, kalau nantinya ini akan terus bagus airnya. Nantinya juga aku akan review kembali ya, untuk mungkin 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan, bagaimana kondisi airnya si kolam kura-kura yang khusus baby ini. Nanti juga terlihat ya kotornya seperti apa. Kalau saat ini kotornya masih segini teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kalian penasaran ya nanti airnya akan seperti apa, untuk update video selanjutnya jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya teman-teman, biar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video tersebut. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk video malam hari ini ya. Jadi oh ya, satu lagi, tolong komen di bawah kira-kira kita mau isi apa untuk anakan kura-kura yang akan kita masukkan ke wadah ini ya. Oke, komen di kolom komentar.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya sob. Tapi kalau kalian tidak suka dan merasa video ini tidak bermanfaat, silakan tekan tombol dislike-nya sob ya. Nggak apa-apa kok, itu hak kalian. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel Purapedia. Jangan lupa sob untuk bantu subscribe dan dukung terus channel Purapedia. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, salam tempurung, bye bye.